Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriani. Saya di sini akan melakukan sesi wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling multikultural dengan tema peran bahasa terhadap persiapan work-life balance pada calon pekerja luar negeri di LPK URI. Baik, saya di sini bersama narasumber dengan silakan perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahendra. Saya salah satu yang belajar di LPK URI ini. Umur berapa, Mas? Umur masih di 18. Oke. Izin nanya-nanya Iya, ya. monggo. Bisa dipanggil siapa? Mahen. Mahen. Oke. Mas Mahen ya. Ya. Sebelumnya motivasi apa sih sehingga Mas pengen ikuti di LPK URI ini? Oh. Berarti kalau misalnya motivasi. Iya. Jadi motivasi yang kalau motivasi itu pastinya itu saya pengen sukses lah. Terus di LPK ini juga sudah banyak yang terbang, sudah banyak yang di luar negeri. Terus pastinya saya melihat keluarga juga, ingin membagikan keluarga, ingin membagikan orang-orang sekitar, terus ingin membagikan orang-orang yang tersayang. Oke. Lalu tujuan apa sih Mas ingin berangkat ke luar negeri? Tujuannya ingin mengeksplor dunia luar dan ingin mengenal lebih jauh tentang wawasan-wawasan di sana gitu, bukan hanya di Indonesia. Jadi ingin tahu lebih banyak ya dalam Iya. hidup. Oke. Menurut Mas, seberapa penting penguasaan bahasa asing? Sekarang LPK Mas bahasa apa? Jepang. Jepang. Nah, seberapa penting sih penguasaan bahasa untuk kesiapan kita bekerja di sana? Pastinya penting banget karena ya bahasa ya penting banget karena buat di sana, buat kita ngobrol, buat kita komunikasi, buat kita berkomunikasi dalam pekerjaan atau ngobrol-ngobrol dengan masyarakat sipil di sana. Jadi penting banget ya. Oke. Nah, bagaimana sih proses Mas belajar di LPK URI ini? Prosesi ya pagi berangkat di jam 7.30. Terus istirahat di jam 11 sampai jam 1, terus berangkat lagi di jam 1-nya sampai jam asar, berarti sekitar jam 3-an. Sudah berapa lama Mas sekolah di LPK ini? Hampir 5 bulan sih, baru 5. Masih baru berarti ya? Baru. Di LPK ini ada sistem karyawan apa enggak? Apa gimana sistem di LPK ini? Oh, jadi istilah di sini masih magang sih. Jadi bukan karyawan, bukan kartap juga. Jadi masih hitungnya magang. Setelah kita magang di sana, kelanjutannya gimana itu tergantung bos di sananya. Nah, di LPK ini kan pasti kayak kita belajar bahasa ya. Nah, gimana perasaan Mas ketika Mas berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang ini, kayak apakah Mas percaya diri atau masih gugup atau gimana? Oh, iya sih, untuk awal-awal di bulan ke-1, 2, 3 itu ya pastinya masih gugup, masih sumpang siur juga tata bahasa, tulis menulisnya. Ya untuk sekarang sih sudah mulai pede dan lagi mulai ya mempedekan diri lah. Oke. Tapi sejauh ini 5 bulan udah cukup baik ya. Cukup baik dan akan selalu ingin memperbaiki sih. Siap. Nah, pernah nggak sih Mas kayak merasa kesulitan memahami budaya di sana, terus kayak kebiasaan kerja di sana gitu? Oh, ya kalau melihat dari pembelajaran ini ya jelas sih ada kesulitan sendiri karena di Indonesia dan di Jepang pasti kulturnya beda, tradisinya beda, dan aturan-aturan di sana juga beda. Berarti baru list aja ya? Iya. Nah, sekarang mau nanya ya, pendapat Mas ya tentang konsep work-life balance itu seperti apa sih? Ya tentang konsep itu pastinya kita lebih bisa membagi waktu dan mungkin kita lebih bisa produktif dengan target-target kita, dengan goals kita yang lebih teratur dan tertata. Intinya hidup dan kerja itu harus seimbang ya, Iya. seperti itu. Oke. Terus
di LPK ini kayak pernah ngasih informasi nggak Mas tentang kultur di sana, terus situasi sosial di sana dan bekerja di sana seperti apa, itu kayak pernah dikasih gambaran nggak sih dari LPK ininya? Ya pernah sih sekilas pas saya mengikuti workshop ya. Sering ada workshop ya? Enggak sih, emang dikhususkan pas itu, pas lagi pembelajaran, terus ada salah satu narasumber workshop lah untuk mengenalkan tentang budaya di sana. Yang kurang lebih ya tentang bagaimana cara kita menyapa, terus bagaimana kita cara berkomunikasi, terus bertamu dan saling menyapa, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi udah dikasih gambaran beberapa ya. Nah, gimana sih Mas mempersiapkan diri secara mental? Nah, bagaimana sih Mas mempersiapkan diri secara mental untuk hidup dan bekerja di lingkungan di luar negeri itu? Ya menurut saya sih, karena saya belum pernah ke sana ya, untuk menyiapkan mental pasti mental lah harus kuat, karena kita jauh dari keluarga, kita masuknya ya migran juga di sana, perantau juga. Jadi mental dan kekuatan, mungkin juga sugesti pikiran kita juga harus baik di sana, harus baik-baik saja, dan harus merasa harus lebih tenang harusnya di sana. Jadi bagaimanapun pekerjaannya ya, bagaimanapun pekerjaan kita, jadi harus kita senangi dan sayangi biar kita selalu berkembang. Ya, jalani sendiri, jangan yang beban gitu ya. Betul. Oke. Nah, apa sih tantangan terbesar Mas nih dalam melakukan pembelajaran bahasa Jepang di sini? Tantangan terbesar sih saya melawan malas saya sendiri sih. Entah itu saya pas lagi posisi malas, atau saya ketiduran, atau mood saya lagi nggak baik, itu sih tantangan-tantangan. Yang lain sih mungkin masalah pembelajaran atau. Pertanyaan terakhir ya Mas, apa sih saran Mas untuk LPKO ini untuk kedepannya? Pasnya untuk saran menurut saya untuk LPK Ori ini, karena saya masih belajar di LPK Ori, jadi saya melihat di LPK Ori ini untuk kedepannya agar bisa lebih memanage pembelajarannya, lebih ke tepat waktunya, terus lebih mencari atau terus menggali bagaimana yang terbaik untuk pembelajaran saya atau anak-anak teman-teman yang lain juga, bagaimana caranya ya. Pengennya ya selalu update lah tentang pembelajaran yang terbaik, yang terbaru, selalu ada evaluasi Supaya nggak tertinggal ya Mas ya. Iya. Oke. Lalu mungkin cukup itu aja yang saya mau tanyakan. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Disukupkan ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.